Barcelona berhasil meraih gelar juara Copa del Rey musim 2004-2025 setelah mengalahkan Real Madrid. Dalam laga yang berlangsung di markas Sevilla tersebut, Blaugrana menang dengan skor 3-2 lewat extra time. Barcelona sempat unggul 1-0 di babak pertama berkat gol Pedri. Namun Real Madrid bisa membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouaméni. Gol Ferran Torres di akhir babak kedua membuat skor menjadi imbang 2-2. Namun Barcelona akhirnya bisa memastikan kemenangan berkat gol Jules Koundé di babak extra time. Jalannya pertandingan, Barcelona langsung mengancam di menit ketiga lewat sundulan Jules Koundé, namun bola masih melambung di atas mistar. Real Madrid pun harus melakukan pergantian cepat setelah Ferland Mendy cedera dan digantikan oleh Fran Garcia. Lamine Yamal hampir membawa Barcelona unggul di menit ke-19 lewat tembakan keras yang masih melebar tipis di sisi kiri gawang. 2 menit berselang, Koundé kembali mengancam lewat sundulan dari skema bola mati, tetapi Thibaut Courtois tampil sigap melakukan penyelamatan. Barcelona akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-28. Pedri melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti hasil umpan Lamine Yamal yang sukses menjebol gawang Courtois. Real Madrid sempat mencetak gol balasan di menit ke-35 melalui Jude Bellingham. Namun gol tersebut dianulir karena Bellingham sudah berada di posisi offside. Skor tidak berubah setelah insiden tersebut. Barcelona dalam posisi unggul 1-0 atas Real Madrid saat turun minum. Di babak kedua, pertandingan berjalan sangat seru. Kedua tim memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol. Sayangnya, peluang dari Vinicius Junior maupun Raphinha belum mengubah kedudukan. Real Madrid akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-70 melalui tendangan bebas Kylian Mbappe. Tembakan bebasnya membentur tiang sebelum masuk ke arah gawang. Skor pun menjadi 1-1 dan membawa Madrid kembali ke jalur pertandingan. Pada menit ke-77, Real Madrid berbalik unggul setelah Aurelien Tchouaméni mencetak gol lewat sundulan dari tendangan sudut Arda Güler. Gol itu membuat skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Los Blancos. Namun Barcelona tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-84. Ferran Torres mencetak gol dengan mengelabui penjaga gawang Real Madrid setelah menerima umpan matang dari Lamine Yamal untuk membuat skor menjadi 2-2. Di sisa waktu yang ada, kedua tim berusaha keras untuk menambah gol. Meski saling bertukar serangan dan menciptakan peluang, skor 2-2 tetap terjaga dan membuat pertandingan harus berlanjut ke extra time. Memasuki babak extra time, Ferran Torres mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan terobosan yang terlepas di kotak penalti. Namun tembakannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang. Pada menit ke-107, Barcelona hampir saja mencetak gol kemenangan melalui Ferran Torres. Namun gol tersebut dianulir wasit karena Torres sudah dianggap dalam posisi offside. Saat pertandingan berada di menit ke-116, Barcelona akhirnya mencetak gol kemenangan. Jules Koundé melepaskan tembakan keras yang menghujam ke dalam gawang Real Madrid untuk membawa Barcelona unggul 3-2 dan meraih juara Copa del Rey. Namun yang menarik dari laga tersebut justru adalah drama dan kontroversi yang terjadi. Bagaimana tidak, sebelum pertandingan dimulai, wasit utama yang ditunjuk untuk laga El Clasico tersebut, Ricardo de Burgos, terlihat emosional saat menanggapi tekanan yang besar yang diterimanya, terutama akibat serangan dari Real Madrid TV. Dalam konversi pers yang digelar pada Jumat waktu setempat, De Burgos tak kuasa menahan air mata saat ditanya soal video terbaru dari Real Madrid TV. Real Madrid TV memang dikenal kerap menggunakan strategi seperti ini untuk mempengaruhi opini publik dan tekanan terhadap wasit sebelum pertandingan besar. Bahkan menurut pengakuannya, pemberitaan dari Real Madrid TV sampai membuat anaknya dibully di sekolah. Terbukti tekanan dan framing yang dibangun oleh Real Madrid terhadap wasit ternyata berpengaruh terhadap pertandingan final tersebut. Dan hal itu banyak disoroti oleh pengamat sepak bola. Banyak sekali kontroversi yang terjadi di laga tersebut. Setidaknya ada 4 kali pelanggaran yang berpotensi penalti untuk Barcelona. Contohnya di menit ke-15, Valverde terekam jelas menyentuh bola di kotak terlarang. Namun wasit tidak memutuskan sebagai pelanggaran. Bahkan setelah tayangan ulang, wasit VAR pun tidak melakukan apa-apa. Kemudian selanjutnya Dani Olmo yang dilanggar dengan keras di kotak penalti.
Dari tayangan ulang, jelas ia terlebih dahulu mendapatkan bola dan dijegal oleh pemain Real Madrid. Namun kembali wasit bergeming dan lagi-lagi VAR tidak merespon. Kemudian yang ketiga, pada saat tendangan sudut. Bola kencang yang mengarah ke tiang jauh ingin disambut oleh Kurbasi, namun tarikan dari pemain Madrid menjatuhkannya di kotak penalti. Dan lagi wasit tidak merespon dan kembali tidak ada review VAR. Dan yang terakhir, pelanggaran jelas di kotak penalti yang diulang-ulang dari tayangan lambat. Kembali tidak membuat wasit utama dan wasit VAR merespon. Terlihat Ferran Torres yang berhasil menguasai bola dan berduel dengan Rudiger. Kaki kirinya terlihat jelas ditendang sehingga ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dan untuk keempat kalinya wasit tidak peduli, walaupun tayangan ulang mengulang-ulang beberapa kali momen pelanggaran tersebut. Justru VAR baru bekerja ketika Raphinha diindikasikan diving, dan hasilnya pelanggaran dibatalkan dan Raphinha diganjar kartu kuning. Menerima perlakuan tidak adil tersebut, pemain Barca terlihat tidak terlalu terpengaruh atau melakukan protes yang berlebihan. Justru sebaliknya dari kubu Real Madrid ketika Kylian Mbappe di serangan terakhir tertangkap kamera berlari sambil tangannya mengenai muka Eric Garcia. Wasit pun tanpa ragu memutuskan pelanggaran. Dan yang terjadi, para pemain Madrid di bangku cadangan mengamuk sejadi-jadinya. Sampai-sampai Rudiger melempar wasit di tengah pertandingan seolah-olah mereka banyak dirugikan di pertandingan tersebut. Padahal ribuan pasang mata melihat bagaimana justru mereka yang diuntungkan wasit di sepanjang pertandingan. Namun tetap saja drama yang dibuat di sebelum pertandingan sampai akhir pertandingan tetap tidak mampu membuat mereka mengalahkan Barcelona di partai final tersebut. Justru Barcelona dengan mental juaranya berhasil menyabet gelar Copa del Rey yang ke-32 kalinya. Dengan hasil ini, Barcelona kembali berpeluang meraih treble winner di musim ini. Pasalnya, mereka masih berpeluang menjuarai UCL dan La Liga Spanyol.